Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات، معاشر الأساتذة، معاشر المسؤولين، وبالخصوص الأستاذ Fakhrul Razi dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya, kepala desa yang saya hormati. Mudah-mudahan di malam yang penuh dengan berkah ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul untuk mengkaji ilmu, mendengar ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pintu langit dibuka oleh kita sehingga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap bulannya kita akan mengkaji di malam Rabu ini di tempat yang berkah, yang insyaallah penuh dengan rahmat. Kita akan mengkaji daripada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejarah Nabi besar Muhammad itu adalah ajaran yang dilupakan di zaman akhir ini. Orang sibuk mengejar ilmu kemana-mana, tapi lupa dengan sejarah nabinya. Belajar macam-macam, tapi ditanya, ya Nabi Muhammad itu kakeknya siapa? Tidak tahu. Umurnya berapa ketika diutus? Ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah berapa umurnya? Ketika diutus berapa? Ketika Isra Mi'raj berapa? Ketika hijrah berapa? Jangankan antum, sebagian anak pondok saja pernah saya tes, itu Nabi berapa tahun di Mekah tidak tahu. Itu sangat memalukan. Nabi berapa tahun di Mekah? Santriwati. Kita kurang. Dan ini memang musibah kita di zaman akhir ini. Bukan hanya di pondok, di sekolah ada pelajaran sejarah, tapi yang dibahas itu aja. Yang dibahas hanya sebatas Nabi ayahnya siapa, ibunya siapa, istrinya Khadijah, anaknya sekian, cuman itu yang dibahas. Tapi tidak pernah dibahas Nabi itu juga mujahid fisabilillah. Nabi keras terhadap orang kafir. Nabi keras terhadap orang yang cengkal, yang tidak mau iman kepada Allah. Sudah dikasih tahu, sudah diajari, masih juga tetap melawan, itu Nabi keras. Tidak tahu. Akhirnya terjadilah kekurangan pemahaman di dalam agama ini. Kekurangan di dalam pemahaman agama itu kurangnya kita dari sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak bisa kita memahami Al-Quran, tidak bisa kita memahami hadis-hadis Nabi besar Muhammad kalau kita tidak tahu jalan sejarah hidup Nabi besar Muhammad. Bahkan termasuk syarat daripada mufassir, orang ingin mentafsirkan Al-Quran, syarat daripada dia diterima tafsirnya, orang tersebut itu menguasai sejarah Nabi besar Muhammad. Karena bagaimana kita bisa terima tafsirnya kalau dia tidak tahu ayat ini turun ceritanya begini, gitu kan? Ayat ini turun karena Nabi begini, ayat ini turun tahun sekian. Itu tafsirnya tidak bisa diterima oleh ulama. Maka dari itu kekosongan di umat akhir zaman ini, jauhnya mereka dari sejarah Nabi mereka. Nabi mereka itu bahkan kadang keturunannya yang tidak tahu sejarah kakeknya.
para habaibnya jauh dari sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan jangan heran, itulah memang tugas setan di akhir zaman. Ya, tugas setan sekarang ini menjauhkan umat Islam dari Nabi Muhammad. Ya, tugas musuh-musuh Islam melupakan kita tentang Nabi besar Muhammad. Tidak tahu sejarah Nabi, tidak tahu bagaimana peperangan Nabi besar Muhammad, tidak tahu bagaimana pengorbanan Nabi besar Muhammad. Itu tugas mereka. Sehingga kalau umat Islam di zaman akhir jauh dari sejarah nabinya, ya akhirnya gampang digoyangkan, gampang diadu domba, gampang ditipu dengan dunia, dengan jabatan. Kenapa? Mereka tidak tahu sejarah nabinya. Tapi coba lihat umat-umat terdahulu, lihat para sahabat yang mereka hidup bersama Nabi besar Muhammad. Apakah mereka tertipu dengan jabatan? Tidak. Apakah mereka tertipu dengan dunia? Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ketika menjabat menjadi khalifah berhasil merebut negara Irak. Ya, kerajaan Persia, kerajaan kekayaan yang mempunyai kekayaan melebihi daripada 1000 tahun. Ya, nimbun kekayaan 1000 tahun. Itu kerajaan, ya, tiangnya marmernya itu dari kristal, dari emas. Di zaman Sayyidina Umar berhasil direbut semua itu negara. Semua kekayaan Persia dikirim ke Madinah. Diletakkan di lapangan kota Madinah, emas semua. Apakah Sayyidina Umar tergiur? Apakah Sayyidina Umar tertipu? Apakah Sayyidina Umar korupsi? Tidak, beliau malah menangis. Melihat emas di tengah lapangan, dikaparkan, itu beliau menangis. Kenapa menangis? Beliau sedih dunia datang. Kenapa beliau sampai ke makom, ke level seperti itu? Karena beliau bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau musahabah. Beliau selalu hidup bersama Nabi. Tahu bagaimana Nabi terhadap dunia, maka tidak tertipu dengan dunia. Tahu bagaimana ketika Nabi menjadi pemimpin, tidak tertipu dengan jabatan. Kita sekarang tidak bisa bersama Nabi, beda zaman sudah. Nabi udah di alam lain, kita di alam lain. Akan tapi bisa kita bersama Nabi dengan sejarah Nabi besar Muhammad. Ya, kalau kita tidak bisa melihat beliau, sejarah alhamdulillah masih ada. Umat Islam, ma'asyiral hadirin wal hadirat, luar biasa diberikan nikmat oleh Allah. Kita diberikan nikmat oleh Allah, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama yang menjaga, mengkekal abadikan sejarah Nabi besar Muhammad. Ini kan nikmat yang luar biasa. Bayangkan 1440 tahun yang lalu, sejarah satu orang masih kita bisa baca seperti kita hadir dalam kejadian tersebut. Ingin tahu sejarah peperangan Badar, peperangan pertama Nabi besar Muhammad SAW, baca kitab sejarah. Bisa kita baca sehingga kita bisa bayangkan seakan-akan kita hadir di peperangan tersebut. Saking apa? Saking detailnya para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama hadis meriwayatkan cerita yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kita belum pernah melihat Nabi besar Muhammad, belum tahu bagaimana bentuk Nabi besar Muhammad, badannya, mukanya bagaimana. Jangan takut. Di kitab-kitab disebutkan. Para sahabat meriwayatkan, para tabi'in meriwayatkan, para ulama mencatat sifat Nabi besar Muhammad dari ujung sampai ujung. Bahkan lekukan hidung saja disebutkan oleh ulama. Lentik matanya itu disebutkan oleh ulama. Bentuk pipinya bagaimana disebutkan oleh ulama. Bentuk lubang hidung, detail luar biasa. Mereka meriwayatkan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat dari Allah. Coba tanya agama yang lain. Coba tanya yang agamanya Taurat, yang kitab sucinya Taurat. Bagaimana sifat Nabi Musa? Paling mereka cuma hafal 1, 2, 3, 4 paling. Dan itu pun mereka tahu dari Nabi Muhammad. Karena ada beberapa hadis Nabi Muhammad mensifati kepada kita bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Isa. Mereka tidak tahu bagaimana sifat Nabi mereka. Yang mereka khayalkan salah. Yang mereka khayalkan Nabi mereka disalib. Itu salah jelas. Salah fatal. Jelas khayalnya kalau itu. Kalau kita tidak, alhamdulillah. Diberi nikmat oleh Allah, dikekal abadikan. Sejarah nabimu
ya syama'il nabimu, sifat-sifat nabimu dikekal abadikan. Tinggal apa? Tinggal kita mau baca atau tidak. Tinggal kita mau hadir atau tidak. Tinggal kita mau mendengar atau tidak dari sejarah-sejarah tersebut. Mungkin kita tidak bisa baca sendiri karena bahasa Arab, Habib. Ya sudah, alhamdulillah, setiap bulannya kita adakan majlis ta'lim di Darul Hijrah, ya, kajian sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memang ini yang sekarang lagi kekurangan, lagi lagi kurang umat Islam ini. Ya, lagi krisis sejarah Nabi besar Muhammad. Krisis sejarah orang-orang yang dekat dengan Nabi besar Muhammad. Maka dari itu Al-Fakir, ya, barusan tadi maghrib kita pembukaan juga majlis perempuan di Desa Bakam. Ya, kita buka di situ biografi perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad. Ya, insya Allah kita mulai dari Sayyidah Khadijah sampai seterusnya istri-istrinya dan seterusnya. Ya, sampai selesai wanita-wanita yang dekat dengan Nabi besar Muhammad. Ya, sejarah yang kita bahas. Jangan dikira, oh Habib dongeng cuman sejarah, jangan. Kalau antum bilang sejarah itu dongeng, berarti antum seakan-akan mengucilkan Al-Quran. Karena sepertiga dari Al-Quran itu semuanya dongeng, cerita. Faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Bahkan Allah memerintahkan Nabi besar Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu cerita-cerita daripada umat-umat terdahulu, agar mereka berpikir. Ketika mereka sudah dinasehati, ayo iman kepada Allah, yakinlah dengan hari akhir, jangan kalian kafir, jangan kalian menduakan Allah. Itu kan perintah, itu kan anjuran, itu kan nasihat. Nah, kadang orang itu butuh dengan bukti, butuh dengan cerita, ya, butuh dengan gambaran. Siapa gambaran kaum yang tidak iman kepada Allah, yang diazab sama Allah, diceritakan sama Allah. Ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Hud, Nabi Saleh di Al-Quran. Siapa kaum yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, diceritakan juga oleh Al-Quran. Ya, ada istri Fir'aun, ya, istri raja yang ngaku Tuhan, tapi istrinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istri Nabi, istri Nabi Nuh, Nabi Lut, tapi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hati seseorang sudah mendengarkan cerita, itu insya Allah akan lebih termotivasi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih mendekatkan dirinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya, yang kita bahas adalah jalan hidup orang yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak diragukan lagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, bahwasanya Nabi besar Muhammad maksum, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan perbuatan salah dari kecil sampai beliau meninggal. Kalau ada yang berani mengatakan Nabi pernah berbuat salah, Nabi aja salah, itu orang pantas untuk dihukum. Karena Nabi tidak pernah berbuat salah. Ya, Nabi jauh dari namanya salah, itu jauh Nabi besar Muhammad. Ya, jadi kehidupan yang sangat suci, ya, yang patut kita pelajari agar kita termotivasi untuk beramal, termotivasi untuk lebih cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya cinta sama Nabi tapi sejarah Nabi tidak tahu. Nah, itu kan berarti bohong cintanya, kan gitu. Cinta kan butuh bukti. Kalau memang cinta kan berarti tahu semua tuh sejarah Nabi besar Muhammad. Maka guru-guru kita itu, dari Abuya Allah yarham As-Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf sampai Abuya As-Sayyid Ahmad Hafizahullah, itu mereka selalu mendidik kita untuk membaca sejarah Nabi besar Muhammad. Ya, di Darul Habib tiap malam roha beliau itu ada materi sirah, sejarah Nabi besar Muhammad. Di Mekah Al-Mukarramah dengan Abuya itu tiap hari ada kajian kitab yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad. Baik itu hadis-hadis beliau, atau syama'il beliau, atau sejarah beliau, itu kita baca tiap hari. Dan tidak bosan-bosan membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba aja, ya, satu kitab kita ambil, ya, kita pilih, kita baca, hatam baca lagi, hatam baca lagi, tidak akan bosan. Beda dengan cerita yang lain. Ya, mungkin kalau baca novel sekali udah bosan, nggak nafsu lagi mau baca 2 kali novel tersebut, ya, karena yang diceritakan orang kafir kadang. Ya, novelnya novel orang kafir. Tapi kalau novelnya novel Nabi besar Muhammad, yang diceritakan sejarah Nabi besar Muhammad, itu 10 kali, 100 kali kita ulang, tidak akan ada bosan-bosannya, bahkan makin tambah cinta kita
makin tambah ikatan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ya, beliau ini adalah cucu Nabi besar Muhammad, Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, ya, Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin bin Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib, Husain putra dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Imam Ja'far As-Shadiq itu beliau mengatakan, kami mengajarkan anak-anak kami, kunna nu'allimu auladana as-sirah kama nu'allimuhum suratan minal Qur'an. Kami mengajarkan anak-anak kami sejarah Nabi Muhammad seperti kami mengajarkan anak kami baca Al-Quran. Ya, jadi jangan, ini ada orang kadang fokus dengan Al-Quran tapi sama sejarah Nabi nol. Itu salah, kurang sempurna itu. Jadi mereka mengajarkan anak mereka sejarah Nabi seperti mereka mengajarkan anak mereka baca Al-Quran. Sambil ajari mereka baca Al-Quran, kenalkan mereka dari kecil siapa itu Nabi Muhammad. Ya, suruh mereka hafal nasab Nabi, suruh hafal. Suruh hafal siapa ibu Nabi, siapa istri Nabi, siapa putra-putra Nabi, berapa tahun Nabi hidup, berapa tahun Nabi di Mekah, berapa tahun Nabi di Madinah, beberapa peperangan Nabi, ada yang dihadiri Nabi, ada yang tidak dihadiri Nabi. Kan begitu. Apa saja kejadian-kejadian yang sangat viral istilahnya di zaman Nabi besar Muhammad. Itu dari kecil. Dan ini masih dipraktekkan oleh ulama Asy-Syanagithah. Ya, kita punya guru dari Mauritania, ya, atau Maroko sanalah kurang lebih. Ya, mereka itu dari kecil sebelum ngapal macam-macam itu mereka sudah hafal Alfiyah Sirah. Sebelum mereka menghafal Alfiyah Ibn Malik, ya, Alfiyah Nahu 1000 bait, itu mereka sudah hafal Alfiyah Sirah 1000 bait tapi tentang sirah Nabi besar Muhammad. Jadi anak kecil di sana itu ya dihafali Al-Quran dan dihafali sejarah Nabi besar Muhammad. Besar mereka dewasa baru mereka belajar nahu, baru mereka belajar sorof, baru mereka belajar ya ilmu balaghah, ilmu adab, ilmu tafsir, ilmu hadis dan seterusnya. Tapi kecil, masih kecil ya apa mereka digebleng digodok dengan apa? Dengan Al-Quran dan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada kata terlambat. Selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih punya nafas, maka tidak ada namanya kata terlambat. Maka dari itu insya Allah setiap bulannya kita akan membaca kitab sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita bertambah ta'alluq, bertambah cinta, bertambah ikatan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen mimpi Nabi gampang, pengen mimpi Nabi. Pengen mimpi Nabi itu gampang, tidak susah. Pengen mimpi Nabi, kuatkan, tingkatkan ta'alluqmu kepada Nabi, itu saja. Jelas ya maksiat jauhkan, begitu kan. Cuman kalau maksiat jauh, ta'alluqnya, ikatannya tidak kuat dengan Nabi, tidak akan mimpi. Tapi kalau ada orang yang setiap detiknya memikirkan Nabi, oh itu cepat tuh, langsung mimpi Nabi. Langsung ketemu Nabi besar Muhammad. Jadi mau ketemu Nabi di dunia ini gampang. Tingkatkan ta'alluqmu, ya pikirkan terus Nabi selama 24 jam coba. Lupa ingatkan lagi, lupa ingat lagi, lupa ingat lagi. Nah, itu gampang ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihat ada seorang hamba dari umatnya yang ingin ketemu dengan dirinya, mujahadah, melawan hawa nafsunya, menjaga matanya, menjaga hatinya agar tidak lupa dari Nabi, oh itu langsung didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harapan kita menghadiri majlis ini, menghadiri daripada kajian kitab sejarah ya adalah untuk menambahkan meningkatkan ikatan hati kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya insyaallah kita akan dipandu oleh kitab Fiqhus Sirah, ya karya daripada Al-Imam Asy-Syahid Ad-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya ini yang pengarang ini ulama, alim, wali lagi. Ya, alim, wali, luar biasa. Syahid, meninggalnya karena dibom. Dibom oleh ISIS tuh. Ya, oleh kelompok ISIS. ISIS itu kelompok termasuk contoh kelompok yang jauh dari sejarah Nabi, itu ISIS. Jadi kalau pengen tahu Habib, kalau orang tidak tahu sejarah Nabi tapi paham agama, hafal Quran,
tahu hukum ini, tahu hadis ini, tapi jauh dari sejarah Nabi. Itu kelompok apa, Habib? ISIS itu contohnya. Ya, itu contohnya kelompok yang tidak tahu sejarah Nabi besar Muhammad. Akhirnya gagal paham. Gagal paham. Ayat yang diturunkan untuk orang kafir dijadikan untuk orang muslim. Kenapa gagal paham? Karena tidak tahu sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengarang kitab ini, Syekh Said Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau meninggal. Kenapa meninggalnya? Lagi ngajar, habis ngajar, tak tahunya di belakang beliau udah diletakkan bom. Ini pada saat ada peperangan di Suriah. Pernah dengar kan, berapa tahun yang lalu ada peperangan yang tidak ada hentinya, berapa tahun peperangan itu berlanjut di Suriah. Termasuk korban dari peperangan tersebut pengarang ini, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Karyanya banyak sekali. Beliau termasuk ulama yang dengan dirinya Allah bela agama Nabi besar Muhammad. Apalagi untuk pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran Eropa yang ingin menjauhkan umat dari nabinya, yang ingin menjauhkan umat dari agamanya. Nah, beliau termasuk tameng untuk menolak pemikiran-pemikiran tersebut. Ya, masalah yang berkaitan dengan wanita, ya, istilahnya apa, emansipasi wanita. Ya, wanita ingin disamakan, wanita ingin, itu beliau punya karangan khusus dalam bab tersebut. Nah, maka dari itu kita baca kitab beliau karena beliau ini mempunyai nilai lebih dalam kitabnya. Bukan hanya membahas sejarah Nabi, akan tetapi setiap di akhir bab, ya, ini misalkan bab pertama, ya, kita akan membahas nasab Nabi, membahas hari kelahiran Nabi, membahas siapa saja yang menyusui Nabi, misalkan. Nah, itu sama beliau nanti di akhir bab disebutkan hikmah, apa yang bisa kita petik daripada yang sudah kita baca dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu insyaallah kita diberi taufik selalu oleh Allah untuk menghadiri istiqamah, ya, sebulan sekali. Jangan pelit-pelit untuk luangkan waktu. Untuk siapa? Untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk Ustaz Fahrul Razi, bukan untuk Al-Faqir, tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita luangkan waktu kita agar mendapatkan tadi pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Arif billah al-Alim al-Allamah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti fi kitabih Fiqh Sirah ila an qal. Beliau ini menyebutkan muqaddimah tentang tadi, kurang lebih muqaddimah yang tadi kita bahas, tentang keutamaan sirah nabawi, tentang keutamaan kita mempelajari sejarah Nabi besar Muhammad. Jadi kita langsung masuk ke bab yang setelahnya, yaitu bab nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wiladatuhu, dan hari kelahiran beliau, wa radha'atuhu, dan hari atau siapa saja yang menyusui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab beliau, fahuwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini yud'a Syaibatul Hamdi. Ya. Jadi kita sedikitlah bahas sedikit daripada sejarah daripada kakek Nabi besar Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini orang terganteng di kota Mekah. Terganteng di kota Mekah. Sampai-sampai beliau ini sebelum menikah dengan Siti Aminah radhiyallahu taala anha itu dikejar sama perempuan-perempuan Mekah. Diperebutkan, ya, semua menginginkan Abdullah. Anehnya ketika Abdullah, ya, ayah Nabi, menikah dengan Siti Aminah, keesokan tapi banyak kejadian yang menyedihkan. Ketika beliau menikah dengan Siti Aminah, itu diriwayatkan 100 perempuan Mekah meninggal, frustasi istilahnya. Kenapa tidak dipilih oleh Abdullah? Kenapa? Karena luar biasa mereka menginginkan Abdullah. Bayangkan 100 perempuan Mekah meninggal. Tapi anehnya ketika Abdullah sudah menikahi dan kumpul dengan Siti Aminah, keesokan harinya semua tadi perempuan Mekah yang tadinya ngejar-ngejar Abdullah biasa saja melihat Abdullah. Bukan mereka marah ngambek, bukan. Biasa.
Akhirnya Sayyiduna Abdullah ayah Nabi itu pun merasa heran. Ini perempuan biasanya ngejar-ngejar aku. Biasanya kalau aku lewat segitu ya perempuan. Ini tidak, cuek semua. Perempuan tadi cuek semua. Akhirnya ditanya salah satunya oleh Abdullah. Kenapa? Kau kemarin ngejar-ngejar, sekarang cuek. Apa jawab perempuan tadi? Wahai Abdullah, dulu sebelum kau menikah, kami menginginkanmu karena kami melihat cahaya yang luar biasa pada mukamu. Namun setelah kau menikah, cahaya itu hilang. Tidak taunya cahaya itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang menjadi daya tarik, sehingga menjadikan Abdullah ini disukai oleh perempuan kota Mekah, bukan beliau ganteng, tapi yang sampai segitunya menjadi daya tarik adalah nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayah Nabi Abdullah, meninggal umurnya 18 tahun, masih muda. Nabi masih dikandung 2 bulan. Ada yang mengatakan 8 bulan. Abdullah ini anak terakhir dari ayahnya Abdul Muttalib. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Anak terakhir Abdullah. Dan Abdullah inilah yang sempat ingin disembelih oleh Abdul Muttalib. Jadi Nabi itu putra dari 2 orang yang ingin disembelih. Ibnu Dzabihain. Ibnu Ad-Dzabihain. Dzabih, satu orang yang disembelih. Dzabihain, musanna, 2 orang yang ingin disembelih. Yang pertama Nabi Ismail. Udah tahu semua kita ceritanya kan. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Ingin disembelih sama ayahnya Ibrahim. Akhirnya digantikan oleh Allah kambing dari surga. Maka dari itu dimasyru'kan, kita disunnahkan, bahkan mazhab Abu Hanifah mewajibkan bagi yang mampu untuk udhiyah. Kalau mampu nyembelih kambing di bulan Idul Adha. Itu kan? Itu berkat Nabi Ismail. Kakek Nabi juga itu. Abdullah juga begitu. Abdullah ini sempat ingin disembelih oleh ayahnya. Ceritanya, ada ceritanya. Jadi Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad, adalah namanya Abdul Muttalib. Beliau ini adalah pemimpin orang Mekah. Orang Mekah itu semua keputusan ada di tangan Abdul Muttalib. Suatu malam, biar sambil pakai bantal, biar sambil santai. Abdul Muttalib ini mimpi mendengar ada perintah dari Allah, wahai Abdul Muttalib, galilah sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam yang sekarang kita minum itu galian kedua kali yang sudah pernah ditimbun atau ditutup oleh Allah, dan yang menggali kedua kali adalah kakek Nabi Abdul Muttalib. Di zaman Abdul Muttalib sumur Zam-Zam tidak ada. Artinya dari zaman Nabi Ismail, kan Nabi Ismail tuh pertama kali dengan desuran kakinya keluar sumur Zam-Zam. Namun ketika orang setelah Nabi Ismail yang duduk di kota Mekah tidak menghormati kota Mekah sama Allah, diazab, ditutup Zam-Zam. Tidak ada yang tahu di mana sumur Zam-Zam. Terus bertahun-tahun, ratusan tahun. Sampai tibalah zaman Abdul Muttalib. Nah ini ketika Abdul Muttalib berarti kan cucunya Nabi Muhammad. Allah ingin menampakkan lagi sumur Zam-Zam untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib di malam hari mimpi. Ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, gali sumur yang sangat berkah. Bangun dia. Ini baru mimpi sekali, tidak didengarkan. Apa sumur yang berkah? Besoknya mimpi lagi, gali sumur yang sangat berkah. Bangun lagi Abdul Muttalib, hari kedua. Ini sumur apa yang dimaksud oleh mimpi tadi? Ketiga baru sangat jelas. Gali sumur Zam-Zam, sumur yang sangat berkah, ditunjukkan tempatnya oleh Allah di dalam mimpi. Letaknya di sini, wahai Abdul Muttalib. Bangun Abdul Muttalib dari mimpinya. Ketika bangun, beliau saat itu masih baru mempunyai 1 anak yang bernama Harith, anaknya. Kalau tidak salah namanya Harith. Diajak anaknya tadi Harith, ayo kita gali sumur Zam-Zam. Yang letaknya sumur Zam-Zam itu kan di depan Ka'bah. Ketika 2 orang ini menggali padang pasir, pasir itu apa yang digali? Semua orang menertawakan, wahai Abdul Muttalib, ngapain? Khoyal istilahnya, mau mengharap sumur ada di tempat seperti ini. Tapi Abdul Muttalib karena ini perintah dari Allah, tetap digali. Tidak ada yang bantu. Semua cuek. Karena semua tidak terbayangkan ada apa di galian ini, mustahil ada sumur.
digali. Akhirnya setelah berapa hari berhasil Abdul Muttalib mengeluarkan kembali sumur Zam-Zam yang sampai saat ini kita nikmati sumur tersebut berkat kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika sumur sudah keluar, yang tadinya tidak mau yang tadinya acuh sama sumur itu langsung pengen ngehai sumur itu semua. Pengen punya andil di sumur itu. Kata Abdul Muttalib, tidak, ini sumur milik anak. Istilahnya, ana yang urus, silahkan kalian minum. Cuman yang ngurus, yang merawat itu aku. Karena aku yang mendapatkan perintah dari Allah untuk menggalinya. Tetap didesak Abdul Muttalib, mereka ingin menghaki, ingin ikut andil dalam sumur tersebut. Akhirnya beliau nazar. Kata beliau, kalau aku punya 10 anak yang bisa, beliau tidak bisa ngelawan, karena punya anak satu cuman. Maka yang orang dulu itu senang dengan anak laki-laki. Kenapa? Kalau anak laki-laki mereka banyak, mereka makin kuat gitu. Kalau mereka punya anak perempuan, ada kan tuh dikubur hidup-hidup, walaupun tidak semua. Cuman ada sebagian mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, karena menurut mereka aib. Nah, ini juga pemikiran sesat, kan begitu. Jadi Abdul Muttalib punya anak satu cuman. Nah, beliau nazar, kalau aku punya anak 10 laki-laki yang kuat-kuat, yang bisa membelaku, aku akan sembelih salah satu dari mereka. Terucap nazar itu. Nah, jadi kita tidak boleh terucap nazar yang kita akan sesali. Bahkan kalau ada kita sudah terucap nazar dan ternyata nazar yang harus kita lakukan lebih baik kita tinggalkan, harus kita tinggalkan puasa 3 hari. Nazar misalkan apa? Nazar hal yang baik. Aku nazar kalau misalkan sawit laku, uang tadi aku mau buat, atau aku tidak mau hadir majelis. Nazarnya seperti itu misalkan. Kan jelek tuh nazarnya tuh. Itu nazarnya tidak boleh dia lakukan. Harus dia langgar nazarnya. Sumpahnya harus dia langgar, tapi tetap puasa 3 hari. Jadi Abdul Muttalib nazar, kalau aku punya 10 anak yang bisa membelaku, aku akan sembelih salah satu dari mereka. Udah terucap, lupa. 1 anak, ini 1 ada kan Al-Haris. Yang kedua lahir laki, yang ketiga laki, yang keempat, yang kelima, sampai yang ke-10 Abdullah, ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Abdullah. Lupa Abdul Muttalib sama nazarnya, sama sumpahnya. Nah, ditegur sama Allah lewat mimpi. Ayo, nazarmu, mana janjimu mau menyembelih salah satu anakmu. Bangun Abdul Muttalib, baru teringat beliau. Kaget beliau, menyesal, anaknya 10, salah satu harus disembelih. Akhirnya sudah, mau tidak mau, karena ini sudah nazar, beliau di depan Ka'bah, dipanggil semua anaknya, disebutkan, diceritakan ceritanya, semua anaknya setuju, diundi. Tulis namanya, tutup, dimasukkan undian. Siapa yang keluar namanya? Diundi. Yang keluar Abdullah. Wah, Abdul Muttalib sedih. Ini anak bungsu, anak yang paling dia cintai, Abdullah. Undi sekali lagi. Sekali lagi diundi. Abdullah lagi yang keluar. Sampai 3 kali diundi, keluar nama ayah Nabi Abdullah. Sudah kata Abdul Muttalib. Abdullah ayah Nabi siap sudah. Karena ini nazar sumpah ayahnya, beliau siap. Sudah siap Abdul Muttalib. Dibawa Abdullah, bawa sudah parangnya itu, mau disembelih. Orang Mekah melihat, langsung dicegah sama orang Mekah. Jangan wahai Abdul Muttalib. Kenapa? Nanti kalau kau lakukan ini akhirnya jadi adat. Jadi adat orang Mekah, karena beliau kan pemimpin Quraisy, pemimpin orang Mekah. Nanti kalau kau lakukan jadi adat, akhirnya setiap orang yang nazar nyembelih anaknya. Jangan ditahan sama semua orang. Terus bagaimana kata Abdul Muttalib? Aku udah sumpah. Jangan, kita datangi ustadz. Kayak ada ustadz gitu gitu zaman mereka. Kita datangi Habib, datangi ustadz, cari solusinya. Yang penting jangan kau sembelih. Sudah, akhirnya didatangi salah satu orang alim di dekat kota Mekah. Kata orang alim itu ada solusinya. Kata orang alim tadi, berapa dia menurut pemahaman kalian? Artinya kalau ada orang yang membunuh, tidak dikisos, tidak dibalas bunuh, dia harus bayar denda berapa? Si Agus bunuh Salim, misalkan. Keluarga Salim, katanya namanya Agus di sini, atau Salim. Keluarga Salim rela, tidak harus Agus dibunuh lagi misalkan, tapi Agus wajib bayar denda. Nah, kalau sebelum Islam dendanya 10 onta.
Kata orang Mekah, denda di pemahaman kami untuk orang yang membunuh 10 onta. Nah, kata Ustadz tadi solusinya, ya, tulis nama Abdullah dan tulis nama 10 onta, diundi. Siapa yang keluar namanya, ya, kalau keluar nama Abdullah, undi lagi. Berarti Tuhan kalian belum ridho. Undi lagi, sampai yang keluar nama onta. Nah, tapi dihitung, kata dia. Ya, yang keluar sekali Abdullah, diundi lagi, tulis 10. Undi yang kedua, Abdullah lagi keluar, diundi lagi, tulis 20 onta ini, berarti sudah, gitu kan. Orang Mekah semua siap bayar, yang penting ini jangan jadi adat, wahai Abdul Muttalib, kami bayar, kami bantu. Akhirnya diundi, Abdullah dan 10 onta. Diundi, keluar Abdullah, tulis 10 onta. Diundi kedua kali, Abdullah lagi, artinya masih Abdullah yang harus disembelih. Ya, sampailah 100 onta. Undian 10 kali, ya, keluar lagi Abdullah, yang ke-11 kali keluar onta. Berarti sudah 100 onta tuh. Kata Abdul Muttalib, ini keluar onta. Dah, ini mungkin kebetulan, kata Abdul Muttalib. Lihat, orang yang sangat keras atau pegang teguh dengan agamanya. Pegang teguh dengan janjinya kepada Allah. Mungkin ini kebetulan. Undi lagi, masih kurang yakin. Undi lagi, yang kedua, keluar lagi onta. Undi lagi, kata Abdul Muttalib, sampai 3 kali. 3 kali tetap yang keluar onta bukan nama Abdullah. Akhirnya mereka yakin Allah ridho dengan tebusan 100 onta. Maka dari itu hukum di dalam agama Islam untuk orang yang membunuh. Diterapkan hukum tersebut oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dari mana beliau, atau dari mana cerita hukum tersebut? Dari ayah beliau sendiri. Akhirnya disembelih 100 onta, Abdullah tidak jadi disembelih, persis seperti Nabi Ismail. Cuma lihat, Nabi Ismail tebusannya 1 onta, Abdullah tebusannya 100 onta, karena beliau ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi disembelih, barulah beliau menikah dan lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi besar Muhammad SAW tadi, ceritanya panjang lebar, sudah kita bahas. Beliau Abdul Muttalib ini lahir di kota Madinah. Ya, Abdul Muttalib lahir di kota Madinah. Ya, ibunya orang Madinah. Ketika ayahnya meninggal yang bernama Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim. Ketika ayahnya yang bernama Hashim meninggal, Abdul Muttalib dibawa oleh paman-pamannya pindah ke kota Mekah agar menjadi pemimpin kota Mekah di kelak harinya. Bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, Abdi Manaf, wasmuhul Mughirah. Jadi terkadang orang Mekah itu punya nama dan punya julukan, gitu. Abdu Manaf julukan atau lakob, kunyah. Istilahnya nama kedua, bisa gitu. Tapi nama aslinya Mughirah. Bin Qusay, wa yusamma Zaidan, namanya Zaid. Ibnu Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Du'ai, bin Ghalib, Qusay tadi, kakek Nabi Qusay itu adalah orang pertama kali yang mengumpulkan masyarakat di hari Jumat. Jadi ada hari Jumat kan. Kalau di zaman jahiliyah sebelum Islam dinamakan Yaumul Arubah, bukan hari Jumat, Yaumul Arubah. Di situ oleh kakek Nabi Qusay ini, jadi beliau ini jasanya banyak untuk orang Mekah, Qusay. Beliau termasuk yang pertama kali mengumpulkan kabilah Quraisy. Beliau juga pertama kali yang mengumpulkan mereka di hari Jumat. Dikumpulkan di waktu yang sama seperti kita sholat Jumat, tapi isinya bukan sholat, cuma nasihat, mau'izah hasanah. Ketika datang Islam, digantikan oleh Allah dengan sholat Jumat dan 2 khutbah. Jadi itu ada kaitannya juga dengan kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Al-Fakir baca biar kita dapat berkah mendengar nama-nama kakek orang-orang yang mulia. Ini semua orang mulia. Kakek Nabi itu jangan kita ragukan lagi orang yang paling mulia. Karena tidak mungkin Allah memindahkan cahaya Nabi tadi kecuali ke orang-orang yang sangat mulia. Pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada al-qadrul muttafaqu alaihi min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Ini batas yang disepakati
oleh ulama untuk nasab Nabi besar Muhammad SAW sampai Adnan. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai Adnan. Dan itu yang harus kita hafal. Bahkan ada di dalam beberapa riwayat Nabi menjanjikan yang hafal nasab aku dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Adnan tadi. Ada dalam beberapa riwayat dijanjikan masuk surga oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian adat orang Mekah itu dijadikan kayak jimat. Kita daripada jimatnya tulisan tak jelas macam-macam, bahkan barang yang najis, naudzubillah, itu tak boleh dosa, jadikanlah jimat nasab Nabi besar Muhammad. Itu ada tuh. Ada kayak stiker, bukan stiker gitu, kayak kertas kecil, itu di Mekah sering dibagikan. Bagian depannya nasab Nabi, bagian balikannya itu sifat-sifat Nabi besar Muhammad. Itu jimat. Jadi insya Allah bulan depan Al-Fakir bawa, kalau bisa difotokopi kita bagi-bagikan. Jadi bagian depannya nasab Nabi, bagian belakangnya sifat Nabi besar Muhammad. Yang bawa itu insya Allah tidak terkena musibah. Kenapa? Berkah nama-nama yang disebutkan di dalam kertas tersebut, nama Nabi besar Muhammad dan nama kakek-kakeknya. Amma ma fawqa dzalik fa mukhtalafun fi la yu'tamadu alaihi fi syai'. Akan tetapi di atas Adnan, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus sampai Adnan, itu sepakat ulama, tidak ada yang khilaf. Setelah Adnan itu ulama banyak yang khilaf. Bahkan sebagian ulama tidak menganjurkan kita untuk menghafal atau membaca nasab yang setelah Adnan. Jadi cukup sampai Adnan. Yang ingin kalian hafal sampai Adnan. Yang ingin kalian kaji, kalian perdalami, kalian baca sejarahnya sampai Adnan, cukup. Dari Adnan sampai ke atas tidak usah dibahas. Kenapa? Karena jauh dari Adnan sampai ke Nabi Ismail ini banyak yang harus dilewati dan tidak jelas riwayatnya. Tapi ghaira anna mimma la khilafa fi anna Adnan min waladi Ismail nabiyillah ibni Ibrahim khalilillah alaihi wassalatu wassalam. Tapi tidak ada khilaf bahwasanya Adnan tadi itu keturunan daripada Nabi Ismail bin Ibrahim. Cuman dari Adnan ke Ismail, nah itu panjang kan itu, nah berapa ratus tahun kan itu, tidak jelas riwayatnya. Takut salah, takut kita ini bukan kakek Nabi, kita jadikan kakek Nabi. Ini orangnya kurang bagus, kita jadikan kakek Nabi. Daripada salah, sebagian ulama termasuk Al-Imam Malik itu memakruhkan kita untuk membaca nasab dari Adnan sampai ke Ismail. Disebutkan, walaupun di kitab-kitab sejarah yang tebal-tebal seperti Sirah Al-Halabiyah, karangan Al-Imam Al-Halabi, itu disebutkan dari Nabi Muhammad sampai Adam disebutkan. Ini juga itu termasuk perhatian mereka kepada nasab Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Namanya memang agak aneh-aneh, kita tidak pernah dengar nama-namanya. Cuman ulama seperti Imam Malik dan imam-imam yang lain tidak menyarankan kita untuk membaca dari Adnan sampai Ismail. Itu banyak khilafnya. Lebih banyak khilaf di sini daripada di Ibrahim ke Nabi Adam. Jadi Adnan ke Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ibrahim sampai ke Adam, khilafnya tidak terlalu banyak. Karena Ibrahim sampai ke Adam itu kebanyakan para anbiya. Nanti Ibrahim ke atas ketemu siapa? Ketemu Idris. Nanti ketemu siapa? Ketemu Nuh. Ketemu siapa? Ketemu Syekh. Begitu. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu kebanyakan para anbiya. Jadi khilafnya, perselisihannya tidak terlalu banyak. Yang banyak khilaf, yang banyak perselisihan itu antara Adnan sampai Ismail. Karena kita ketahui dari Adnan sampai Ismail tidak ada nabi. Kan Ibrahim punya anak dua, Ishak sama Ismail. Dua-duanya nabi. Anak pertama Ismail, anak kedua Ishak. Yang keturunan anbiya itu Ishak. Dari Nabi Ishak, Yakub Yusuf, terus tuh sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua keturunan Ishak. Sedangkan Ismail tidak ada keturunan Nabi sama sekali, kecuali terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasabnya kurang diperhatikan sama ulama sejarah karena tidak ada para nabi di nasab Ismail. Karena itu kata ulama banyak sekali perselisihan dari Adnan sampai ke Ismail, jadi kita tidak dianjurkan
untuk membaca atau mendalami nasab Nabi dari Adnan sampai ke Ismail. Kemudian Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti mengatakan wa anna Allah azza wa jal qad ikhtarahu min azqal qabail. Jelas bahwasanya ini semua pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pilihan kakek Nabi itu semua pilihan dari Allah. Sebaik-baiknya kabilah Nabi. Wa afdalal butun, sebaik-baiknya keluarga, batan bukan perut. Itu arti batan adalah keluarga. Adalah keluarga Nabi. Wa atharal aslab, sebaik-baiknya sulbi adalah sulb yang membawa cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in min nasabi, maka tidak masuk sama sekali kejelekan-kejelekan, akhlak-akhlak yang bobrok kepada kakek-kakek Nabi besar Muhammad yang ada pada kaum jahiliyah. Misalkan kaum jahiliyah itu apa? Akhlak atau perbuatan yang tidak baik, menyembah berhala. Kakek Nabi tidak ada yang menyembah berhala. Kaum jahiliyah apa? Yang tidak baik, mabuk. Kakek Nabi tidak ada yang mabuk. Kaum jahiliyah menikahnya kadang nikah di luar Islam. Maksudnya kalau ada agama Islam itu di luar Islam. Jadi cara mereka nikah itu kadang satu perempuan dikumpuli oleh 10 laki-laki. Ketika perempuan tadi lahir, perempuan tadi bebas milih. Oh, yang kaya, yang nomor 5, ini anak kau, itu. Jadi anaknya. Yang nomor 5 tadi tidak bisa menolak, itu anaknya. Tidak ada tes DNA, itu tidak ada, langsung. Itu termasuk pernikahan mereka. Tapi pernikahan kakek Nabi besar Muhammad semua bersih. Jadi umpama ada ajaran Islam, sudah ada agama Islam, maka nikah semua kakek Nabi besar Muhammad tidak keluar dari syariat Islam. Semuanya nikah Islam. Itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ma wulidtu min sifahin qattu, kata Nabi. Aku tidak dilahirkan sama sekali dari pernikahan yang di luar Islam. Ma waladani illa nikahul Islam. Tidaklah aku dilahirkan kecuali dari nikah Islam, nikah yang sah. Cuman dulu belum ada agama Islam. Kalau umpama ada agama Islam, maka seperti itulah praktek nikah kakek-kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejelekan-kejelekan yang ada di kaum jahiliyah sebelum Islam itu jauh dari keluarga Nabi besar Muhammad, jauh dari kakek-kakek Nabi besar Muhammad. Maka dari itu ulama sepakat bahwasannya ayah Nabi, ibu Nabi, semua sampai ke atas semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semuanya orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah menyembah berhala, tidak ada yang pernah mabuk, tidak ada yang pernah berbuat zina, tidak ada yang berbuat zalim. Semua murni, bersih. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Rasulullah SAW annahu qala innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Kata Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah. Kinanah ini kakek Adnan lagi, ada namanya Kinanah. Kinanah dari anak Ismail. Dipilih oleh Allah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah banyak keturunan, tapi ada satu yang Quraisy. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastafa Hashiman min Quraisy. Dari Quraisy banyak bangsa Quraisy. Quraisy itu banyak kabilahnya. Bukan satu kabilah. Kabilah itu istilahnya bisa kita bilang marga keluarga begitu. Bukan satu kabilah. Quraisy ada kabilah Makhzum, ada kabilah Adi, ada kabilah Jumah, ada kabilah Tamim, ada banyak kabilah-kabilah Quraisy, keluarga-keluarga, tapi ujungnya semua dari Quraisy begitu. Nabi besar Muhammad dari Hashim. Jadi termasuk kabilah Quraisy, Hashim, kakek Nabi besar Muhammad, dan Allah pilih dari Quraisy Hashim, wastafani min bani Hashim, dan aku dipilih kata Nabi dari Bani Hashim. Fa'ana, di dalam riwayat lain Nabi mengatakan fa'ana khiyarun min khiyar, maka aku ini orang yang bersih, orang yang baik, pilihan dari orang-orang yang baik, intisari dari orang-orang yang murni, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita yakini, bahwasanya semua kakek Nabi besar Muhammad adalah orang-orang terpilih, orang-orang suci, orang-orang yang dekat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan
Jadi jangan dengarkan kalau ada orang yang mengatakan, oh ayah Nabi di neraka itu uang disumpet pakai ini, pakai gelas mulutnya. Orang yang tidak tahu kadar Nabi besar Muhammad ada, jangan dikira tidak ada. Zaman sekarang apal Quran, berjenggot. Tapi yang dia bahas bergamis-gamis. Yang dia bahas ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka. Itu kita pengen lihat nanti di akhirat orang itu di mana tempatnya. Di mana tempatnya? Lancang, berani mengatakan ayah Nabi, ibu Nabi di neraka. Nauzubillah min dalik. Jangankan Nabi, kita rela ibu di neraka, abah di neraka. Kan tidak rela pasti. Apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau, umatnya saja Allah masukkan ke surga, apalagi ayah ibunya. Kan begitu. Itu orang otaknya agak sedikit miring. Yang punya pendapat seperti itu. Kenapa ada pendapat seperti itu? Kita kadang heran. Oh ada Habibnya orang berani lancang seperti itu, ada. Nah kenapa sebabnya? Tadi yang kita bahas di awal majlis kita, karena mereka tidak tahu sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka apal Quran, mereka apal hadis, mereka apal dalil, tapi kurang, kosong dari sejarah Nabi besar Muhammad. Akhirnya miring. Bukan lurus, jadi stres, gila itu orang. Jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dalik. Jadi mungkin di malam hari ini perjumpaan kita pertama kali ini dulu yang sempat kita bahas, yaitu hal yang berkaitan dengan nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dengan kita menyebut nama Nabi besar Muhammad, dan kita menyebut nama kakek-kakek Nabi besar Muhammad. Allah turunkan limpahan rahmat, dibukakan pintu maghfirat, semua dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dunia akhirat diampuni oleh Allah bijahin Nabi wa bijahi abain Nabi, demi Nabi dan demi kakek-kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.